Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Al-Fadli yang akan membahas tentang pecahan atau lebih spesifiknya yaitu bilangan pecahan. Nah, materi ini disampaikan di kelas 4 pada semester 1. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Nah, ini pecahan itu bentuknya seperti ini, A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi A dan B ini adalah bilangan bulat dan B ini tidak boleh bernilai 0 atau angkanya itu tidak boleh 0. Dalam pecahan, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut pecahan. Jadi A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Kalian harus hafal. Oke. Contoh, bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, ini saya mempunyai gambar di mana ini dibagi menjadi 3, lingkaran ini dibagi menjadi 3. Nah, bagaimana cara menyatakan gambar ini menjadi pecahan? Oke, nah saja. Bagian yang diarsir ini adalah 1 dan keseluruhan lingkaran ini dibagi menjadi 3. Jadi 1 ini sebagai pembilang dan 3 ini adalah penyebut. Kenapa kok 3? Karena lingkaran ini dibagi menjadi 3, sedangkan yang diarsir itu hanya 1. Oke, ini ada satu contoh lagi, satu contoh gambar yang akan saya nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, segi 6 ini adalah sebuah gambar yang akan dipotong atau dibelah menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini bagian yang diarsir itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 ini adalah pembilang dan 6 ini adalah penyebut. Karena segi 6 ini dibagi menjadi 6 bagian gitu. Pembilang dan penyebut. Apa sih pembilang dan penyebut? Dari tadi kita membahas tentang pembilang dan penyebut. Nah, pembilang adalah bilangan yang berada di atas atau bilangan yang dibagi. Jadi di atas per atau strip itu tadi, di atas bilangan atau angka yang di atas itu adalah pembilang. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang berada di bawah atau bilangan yang membagi. Nah, penyebut itu letaknya yang di bawah per. Jadi yang mudah kalian ingat itu pokoknya yang di atas itu namanya pembilang dan yang di bawah itu penyebut gitu. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai pecahan 1/3. 1/3 ini adalah pecahan di mana 1 ini adalah pembilang. Nah, 1 ini adalah pembilang, kemudian 3 adalah penyebut. Oke, kalian harus perhatikan ini betul-betul. 1 ini adalah pembilang dan 3 ini adalah penyebut. Lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan bisa mungkin ada 2 atau 3 pecahan itu bisa disebut senilai jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, itu hasilnya tetap atau nilainya tetap. Perlu diingat bahwa bilangan yang dikalikan bukan 0, sebab 0/0 adalah tak terhingga. Jadi tidak ada pecahan itu yang menyebutkan 0/0, karena 0/0 itu /0 bilangan tak terhingga. Contohnya seperti berikut ini. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan A 5/7 dan B 4/7.
kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dengan 5/7 dan 4/7. Penyelesaiannya yaitu pembilang dan penyebut pada pecahan 5/7 dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, ini adalah 5/7. Saya coba kalikan 2. Jadi ketika pembilang ini dikalikan 2, penyebut harus dikalikan 2. Atau mungkin pembilang ini dikalikan 10, penyebutnya juga harus dikalikan 10. Begitu. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi, gitu. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10, 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi 5/7 ini sama dengan 10/14. Atau 5/7 ini kita kalikan 3 pembilang dan penyebutnya. 5 dikali 3 sama dengan 15, 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi 5/7 sama dengan 15/21. Kemudian kita cari satu lagi, yaitu 5/7 sama dengan 5 kali 4, 7 kali 4. Jadi kalau atas dikali 2, 3, 4, bawah juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Jadi 5/7 sama dengan 20/28. Jadi pecahan yang senilai dengan 57 yaitu 10/14, 15/21, 20/28. Nah, 3 pecahan ini adalah pecahan yang senilai dengan 5/7, gitu. Contoh yang kedua, pembilang dan penyebut pada pecahan 4/10 dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh. Nah, tadi kan pecahan itu bisa dikatakan senilai apabila dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh 4/10. Nah, ini saya coba dibagi menggunakan pembagian, yaitu 4/10 sama dengan 4 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 2/5. Nah, 2/5 ini juga bisa dikatakan sebagai pecahan yang senilai dengan 4/10 ini karena pembilang dan penyebut ini dibagi dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu 4/10 ini saya kalikan 2, menghasilkan 8/20. Nah, jadi 8/20 ini juga senilai dengan 4/10. Oke, untuk selanjutnya 4/10 ini saya coba kalikan dengan 4, yang hasilnya 16/10. Jadi 16/10 itu juga pecahannya senilai dengan 4/10. Jadi 3 pecahan yang senilai dengan 4/10 yaitu 2/5, 8/20, 16/40. Oke, dari sini semua sudah paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mencari pecahan senilai loh ya. Pecahan senilai dari suatu pecahan yang memiliki bentuk paling sederhana. Oke. Tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain 1/0. Jadi menyederhanakan itu mencari pecahan yang paling sederhana atau paling kecil yang sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan selain 1 dan 0, begitu. Contohnya sebagai berikut. Sederhanakan pecahan 15/18. Nah, 15/18 ini akan saya sederhanakan dengan membagi 3. Karena apa? Seperti syaratnya tadi, kalau atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. Jadi kita lihat dulu 15 dan 18 ini bisa tidak dibagi 3. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dibagi 2, dibagi 5, atau mungkin dibagi berapapun, yang itu harus sama nilainya.
angka pembagi dari pembilang dan penyebut itu harus sama, begitu. Oke. 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan 18 dibagi 3 sama dengan 6 gitu. Jadi bentuk sederhana dari 15 per 18 ini adalah 5/6, dan 5/6 ini sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali 1 dan 0. Coba kita bagi 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, sedangkan 6 dibagi 5 itu tidak bisa. Oke, lanjut. Jadi bentuk sederhana dari 15 per 18 adalah 5/6. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Untuk contoh selanjutnya yaitu sederhanakan pecahan 14 per 21. 14 per 21 14 per 21 itu bisa dibagi dengan angka berapa yang itu nilainya sama. Ternyata saya mendapatkan 7. Ini angka pembagi dari pembilang dan penyebut. 14 dibagi 7 bisa, 21 dibagi 7 bisa. 14 dibagi 7 sama dengan 2, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi pecahan paling sederhana dari 14 per 21 itu adalah 2/3. 2/3 ini adalah bentuk sederhana dari 14 per 21. Dan 2/3 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan lain selain 1 dan 0. Oke, lanjut. Membandingkan pecahan. Kita lanjut ke perbandingan atau membandingkan pecahan. Ada dua macam dalam membandingkan pecahan, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan dan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Jadi ada dua macam dalam membandingkan pecahan, yaitu membandingkan pecahan berpenyebut sama dan membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, penyebut itu yang mana? Yang bawah. Bawah itu sebagai patokan dalam membandingkan pecahan. Kalau yang angka yang bawah itu nilainya sama atau sama angkanya, itu bisa langsung dibandingkan. Kalau tidak sama, kita harus mencari mana yang lebih besar terlebih dahulu. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang membandingkan pecahan berpenyebut sama. Contohnya sebagai berikut. 1 7/10 titik 3/10. Nah, kita coba bandingkan dua pecahan ini. Saya mempunyai dua pecahan yaitu 7/10 dan 3/10. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa langsung membandingkan dengan cara melihat pembilangnya. Pembilangnya itu lebih besar mana? 7 atau 3? Nah, sudah pasti pembilangnya itu lebih besar 7. Jadi langsung kita kerjakan. 7/10 itu lebih besar daripada 3/10. Lanjut. Nah, saya mempunyai soal kedua yang di situ soalnya 3/7 dan 6/7. Kita disuruh untuk membandingkan antara dua pecahan berikut. Nah, dua pecahan berikut ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 7, sama-sama 7. Nah, kita tinggal melihat pembilangnya besar yang mana antara 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 ini adalah besar 6, jadi 3/7 lebih kecil daripada 6/7. Lanjut. Untuk yang kedua yaitu membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, tadi kan penyebutnya sama, sedangkan sekarang itu penyebutnya tidak sama. Ada 3 langkah untuk membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu temukan penyebutnya bersama. Temukan penyebut bersama, kemudian yang kedua ubah pembilang kedua pecahan, yang ketiga yaitu membandingkan pembilang
kedua pecahan. Jadi kalian harus ingat betul tiga langkah cara untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut atau penyebutnya itu tidak sama. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Saya mempunyai dua pecahan di mana kita disuruh untuk membandingkan dua pecahan tersebut, yaitu 1/3 dan 5/6. Nah, pecahan yang pertama ini memiliki pembilang penyebut 3 dan pecahan kedua itu penyebutnya adalah 6. Jadi dua pecahan ini berpenyebut tidak sama. Nah, untuk langkah pertama kita harus mencari terlebih dahulu penyebut bersama dengan cara mengalihkan kedua penyebut tersebut yang menghasilkan 18 ini. Jadi 18 ini adalah penyebut bersama. Untuk langkah kedua kita harus mengalihkan pembilangnya. Nah, di sini 1/3. Tadi di langkah pertama kan disebutkan bahwa 18 ini adalah penyebut bersama. Jadi 3 ini harus dirubah ke 18. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dikalikan 6. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 6, pembilangnya juga harus dikalikan 6 seperti yang awal-awal tadi. Jadi 1 dikalikan 6 sama dengan 6, 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Kemudian setelah itu 5/6. Nah, ini mempunyai penyebut yaitu 6, dan 6 ini harus diganti ke 18. Dengan cara bagaimana? Dikalikan 3, hasilnya 18. Nah, kalau penyebutnya atau 6 ini dibagi 3, maka pembilang atau 5 ini juga harus dikalikan 3, yang hasilnya 15. Jadi hasilnya adalah 15/18. Untuk langkah ketiga yaitu tinggal membandingkan pembilangnya. Pembilangnya di sini 6 dan di sini 15. Nah, persyaratan dari membandingkan tadi kan ketika sudah sama, sudah bisa penyebutnya sama ini sudah bisa dibandingkan dengan mudah. Nah, 6 dan 15 ini lebih besaran mana? Lebih besar 15. Jadi 6/18 lebih kecil daripada 5/18. Nah, 6/18 ini punyanya siapa? Punyanya 1/3. Dan 15/18 ini adalah punyanya 5/6. Jadi 1/3 lebih kecil daripada 5/6. Ini adalah cara untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ini penyebutnya tidak sama. Oke, lanjut. Ini ada beberapa latihan soal yang nanti bisa kalian kerjakan dan bisa kalian tanyakan ke guru kalian atau mungkin kepada orang tua kalian, saudara kalian, atau tetangga kalian jika kalian mengalami kesulitan dengan beberapa soal ini atau kalian masih belum mengerti dengan materi soal ini. Nah, ini ada 3 soal yang nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, soal yang pertama, kalian disuruh untuk mencari atau menentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/3 dan 5/6. Nah, kalian disuruh mencari 3 pecahan yang senilai dari 1/3. Kemudian pecahan yang senilai dengan 5/6. Untuk soal kedua yaitu kalian disuruh untuk menyederhanakan pecahan. Nah, sederhanakan pecahan berikut ini. Jadi kalian disuruh menyederhanakan 10/12 dan 64/228. Kalian sederhanakan, kalian bagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terserah kalian, pokoknya pembilang dan penyebut harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama gitu.
Yang ketiga, kalian suruh membandingkan pecahan. Nah, untuk yang A ini adalah perbandingan atau kalian suruh membandingkan dengan penyebut yang sama, sedangkan yang B ini penyebutnya tidak sama. Jadi kalian mungkin bisa pelajari lagi video sebelumnya tadi untuk mencari untuk membandingkan pecahan tersebut. Nah, oke, ini bisa dikerjakan. Untuk penilaiannya silahkan diberikan kepada guru kalian untuk diberikan penilaian untuk kalian. Oke, cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.